Kelompok pemuda di Makassar memanfaatkan limbah plastik menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Tak hanya membantu mengurangi sampah plastik, usaha ini juga membuka lapangan kerja. Untuk membuat perabotan rumah tangga, limbah plastik dipilah, kemudian dicacah menggunakan mesin khusus. Dengan tangan terampil, lalu disulap menjadi kursi, meja, rak, hingga hiasan interior. Produk yang dihasilkan dijual mulai dari Rp70.000 hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Ide awal untuk membuat produk dari sampah plastik muncul atas keprihatinan terhadap lingkungan. Dari tidak bernilai, limbah plastik diolah menjadi barang bernilai ekonomis. Ya, dari Rapu sendiri itu kita merupakan produsen pembuat produk dari daur ulang sampah plastik, khususnya sampah plastik kresek, sampah plastik tutup botol, botol sampo dan sebagainya. Jadi yang dikelola itu Rapu ada 3 jenis. Kalau kita ambil dari jenis plastik ada kode nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kalau untuk mengumpulkan limbah-limbah plastik itu dari mana? Nah, kita bekerja sama dari berbagai pihak, seperti dari pengepul, bank sampah, TPS 3R, dan juga dari masyarakat sekitar di rumah produksinya Rapu. Kalau untuk proses pengolahannya mulai dari mana ke mana? Nah, untuk proses pembuatannya itu yang pertama kita pilih berdasarkan jenis plastik, kemudian kita pilih berdasarkan warna, kemudian kita cuci, lalu ada proses pencacahan, kemudian ada proses pelelehan, dan kemudian itu akan menjadi sebuah panel, yang panel itu akan dirakit menjadi berbagai produk, misalnya kursi, meja, ataupun produk-produk custom lainnya gitu. Upaya mereka juga mendapat perhatian dari PLN Sulsel Rabar dengan memberi bantuan alat produksi serta memfasilitasi pemasaran produk. Selain di Makassar, kerajinan tangan pemuda di Kelurahan Untia ini juga dipasarkan ke sejumlah daerah di tanah air. Iya, salah satunya kami memberikan dukungan berupa alat-alat untuk membantu diproduksi. Kemudian dari sisi promosi, diantaranya rencananya kami akan menggunakan peralatan yang sudah diproduksi di sini, yang tadi berupa furniture yang sudah diambil gambar itu akan digunakan di seluruh lingkungan PLN. Terus selain itu apa saja, Bu? Dan hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk mendukung masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonominya, karena hampir semua yang bekerja di sini ini diambil dari masyarakat sekitar. Kalau untuk mengurangi limbah plastik sendiri seperti apa, Bu? Nah, ini kan tujuannya dari limbah plastik yang di sini diolah untuk ditingkatkan nilai jualnya menjadi furnitur, seperti yang tadi sudah dilihat oleh teman-teman bagaimana prosesnya seperti itu. Pelanggan bahkan dapat memesan sesuai kebutuhan, mulai dari bentuk, warna, maupun fungsi. Selain membantu mengurangi sampah plastik, usaha ini juga memberdayakan warga untuk memperoleh penghasilan tambahan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.